Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kajian kita pagi hari ini terkait dengan fenomena dekadensi moral, ya, dan bagaimana mengatasinya dengan akhlak mulia. Kita kemarin disuguhi kejadian-kejadian yang menunjukkan terjadinya kemerosotan moralitas, ya. Yang perlu dipahami antara moral, sopan santun dan akhlak, ya, itu tiga hal yang berbeda. Makanya saya menggunakan istilah menurunnya dekadensi moral itu, atau terjadinya dekadensi moral, dan bagaimana menangannya dengan akhlak mulia. Jadi ibu-ibu perlu paham ada tiga istilah. Ada moral atau moralitas, itu landasannya akal. Ya, makanya kalau orang itu dikatakan bejat moralnya, maka berarti menurut akal sehat orang itu sudah rusak perilakunya. Menurut akal, ya. Namanya apa? Moralitas. Nah, sementara kalau sopan santun itu terkait dengan budaya. Ya. Kalau lihat ibu budaya Jawa, kalau jalan dia apa? Nunduk sambil nyari apa? Jalan gitu ya. Itu sopan santun menurut budaya Jawa, ya. Itu sopan santun itu landasannya apa? Apa budaya, ya. Bagi orang barat, sopan santun itu diukur dengan apa? Makan pakai sendok dan garpu. Nah, itu sopan santun mereka itu. Ya. Nah, sementara akhlak itu adalah nilai-nilai kebaikan yang dibangun di atas dasar agama. Ya, nilai-nilai kebaikan yang dibangun di atas dasar agama. Jadi kalau akhlak pasti sesuai dengan akal, pasti sesuai dengan budaya. Tapi kalau moralitas belum tentu sesuai dengan akhlak. Ya. Begitu pula sopan santun belum tentu sesuai dengan akhlak. Makanya akhlak itu posisinya tertinggi. Ya. Karena itu apa? Panduan dari Allah SWT. Pada ayat yang keempat surat Al-Qalam, surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ayat itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Ayat yang keempat, ya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya, siapa engkau ini? Nabi Muhammad SAW. Dipuji oleh siapa? Oleh Allah. Ya, berarti memang sudah apa? Puncak nilai keakhlak mulianya itu. Sampai Allah pun memuji dia. Sallallahu alaihi wasallam. Engkau sungguh wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, ya. Nah, karena itu barakallahu kalau kita melihat bagaimana akhlak Rasulullah, nah, itulah nilai-nilai Islam yang kemudian tertanam dalam kehidupan umat Islam. Ya. Bagaimana Rasulullah akhlaknya kepada Allah. Luar biasa.
Rasul mengatakan tanamu aini wala yanamu qalbi. Kata Nabi, mataku tidur tapi kalbuku tidak tidur. Karena kalbunya selalu terhubung dengan Allah. Sementara kebanyakan kita, ya matanya melek, kalbunya kabur. Dia hadir di pengajian, tapi hati dan pikirannya kemana-mana dia. Ya, itu ada kelemahan di kita itu. Kalau Nabi tidur pun matanya, tapi kalbunya tetap terhubung sama Allah. Makanya Nabi SAW itu kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi Muhammad itu mengingat Allah dalam semua keadaan. Ya. Bukan cuma waktu sadar, waktu tidur pun masih ingat sama Allah, coba itu. Siapa manusia bisa kayak gitu? Nabi Muhammad SAW, makanya dia pantas dipuji oleh Allah. Ya. Karena Allah katakan pada ayat 192 surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Itu perintah. Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingat kepadaku. Coba Ibu, ingatlah kepadaku dalam semua keadaan. Waktu senang ingatlah sama Allah, waktu susah ingatlah sama Allah. Ya Bu. Waktu pengantin baru pun ingat sama Allah. Jangan pengantin baru terus subuhnya kelewatan. Alasannya kan pengantin baru. Salah. Ya Bu. Dalam semua keadaan ingatlah kepada Allah. Biasanya orang ingat sama Allah kapan? Kalau susah. Ya. Kalau susah. Jangankan kita Bu, orang kafir aja bilang kalau susah apa? Oh my God. Tuhan dipanggil. Bahkan saya dengar itu orang non muslim ada bencana, ya puting beliung atau apa, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia orang kira kafir itu. Ingat sama Allah ketika ada bencana coba itu. Makanya kita jangan kayak gitu. Ingatlah kepada Allah dalam semua keadaan. Ya Bu. Fazkuruni azkurkum. Apa para ulama menafsirkan ini? Sebesar apa perhatianmu kepada Allah, sebesar itulah perhatian Allah kepadamu. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Kenapa? Beliau ingat Allah dalam semua keadaan. Ya, kita kalau dihadapkan makanan enak aja lupa kita. Ya, kadang-kadang nggak baca Bismillah. Maunya makan aja nggak baca Bismillah, coba itu. Kalau udah minuman kelihatan, waduh minuman ini enak banget. Lupa nggak baca Bismillah, kan? Nah, itu makanya dalam semua keadaan jangan lupa mengingat Allah. Caranya gimana? Sebulan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata billah. Naik kendaraan, alhamdulillah sakhalana hadza ma kullu mukrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Sampai mau tidur, bismika Allahumma ahya bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillah hyana ba'da ma amatana wa ilal. Dalam semua keadaan, hatta akan hubungan suami istri. Doanya gimana, Bu? Kalau enggak anakmu nakal nanti. Ya, Bu. Banyak aja, Bu. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Masalahnya kalau ibu-ibu ini kalau anaknya nakal, yang disalahin suami melulu. Ini gara-gara bapaknya enggak baca bismillah, ini anaknya nakal. Ya, Bu. Padahal kita bareng-bareng. Anak bapaknya salahin terus. Ya, Bu. Makanya jangan lupa baca bismillah, ya. Dalam semua keadaan ingatlah sama Allah. Luar biasa. Ya, fadhkuruni azkurkum. Sebesar apa perhatianmu kepada Allah, sebesar itulah perhatian Allah kepadamu. Ya, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada Allah, jangan ingkar. Subhanallah. Makanya nikmat itu ketika kita terhubung sama Allah, seperti ibu pakai HP, kalau nggak ada wifi, apa yang ibu lakukan? Putus. Ya, ibu kalau pakai HP nggak ada wifi, gimana Bu?
Putus, bete, nggak bisa kemana-mana. Ah, gambarannya seperti itulah. Kita harus online terus ini sama Allah kan. Sehingga kita merasa nyaman. Kenapa? Allah katakan pada ayat 28 surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat 13. Surat 13 28. Bu, bagi orang beriman, mengingat Allah itulah yang menenteramkan kalbu. Tapi banyak ibu-ibu nggak begitu. Kapan hati tentram? Kalau ada dolar. Dicumil itu dolar. Ya, Bu. Salah kaprah, itu kapitalis tuh. Kapitalis itu kalau dapat duit dicumil dia. Ya, Bu. Tenang dia kalau ada dolar. Ya. Subhanallah. Banyak orang senang kalau dapat rupiah yang merah-merah itu kan. Ya. Nah, kita jangan seperti itu. Alhamdulillah, kalau dapat harta, alhamdulillah. Apa yang kita dapat? Alhamdulillah, semua karunia dari Allah. Ya, makanya ingatlah kepada Allah dalam semua keadaan. Ya. Barakallahu. Waalaikumsalam. Itulah hal yang kemudian diingatkan oleh Allah. Dan itu diperhatikan Rasulullah SAW. Makanya pada ayat ke-191 surat Al-Imran, Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-Imran 191. Al-Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Bu, kapan ingat Allahnya? Berdiri, duduk, dan rebahan. Ya. Sementara kita kebanyakan ingat Allah kapan? Ketika duduk, zikir pagi sore. Ya Bu? Ya, pagi petangan zikir. Kemudian berdiri ketika berangkat dari rumah, jalan. Terus kalau rebahan gimana itu? Ibu-ibu rebahannya begini. Atau nenek-nenek begini tiduran. Makanya Gen Z itu disebut dengan generasi rebahan. Gen Z itu disebut dengan generasi rebahan. Kenapa? Dia senang rebahan terus main HP begini. Berjam-jam ini. Rata-rata 9 jam sehari. Ya. Tapi kalau suruh baca Quran, ngantuk dia. Iya Bu? Banyak orang baca Quran, ngantuk. Tapi main HP, kuat sekali berjam-jam. Ya, subhanallah. Makanya, Bu, zikir kepada Allah ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? 7 macam zikir kepada Allah. Itu ada 7 macam. Ya, Bu. Makanya kalau 7 macam ini kita praktekkan, artinya kita berzikir dalam semua keadaan.
Ya Bu, bukan saat cuman pagi petang aja, dalam semua keadaan. Mau berdiri, duduk maupun rebahan. Itu akan bisa kita jalankan dengan mempraktekkan 7 amalan zikir. Ya Bu, yang pertama, ini disampaikan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Bu. Pertama, zikir dengan lisan. Dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Bu, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Menenteramkan hati. Tadi pagi ada ibu-ibu yang sedang proses di pengadilan akan mendengarkan tuntutan hari ini. Saya nasihati, jangan lupa banyak berzikir kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Bu, karena itu menenteramkan hati. Ya Bu, ibu menghadapi masalah apa saja, jangan lupa ingat sama Allah. Ya, fadkuruni adkurkum. Dalam semua keadaan, mau berdiri, duduk maupun rebahan, ingatlah kepada Allah. Nah, kesalahan banyak keluarga itu ketika ada keluarganya yang sakit, dirawat di rumah sakit atau di kamar, yang dipajang itu TV yang besar untuk dia tonton itu goyang dompet atau si Inul atau siapa itu. Ngapain orang lagi sakit itu kan butuh sama Allah. Kok dikasih tontonan-tontonan seperti itu? Ya Bu, salah kaprah itu keluarga seperti itu. Ya Bu, justru orang sakit dekatkan dia kepada Allah. Kasihlah murattal. Dengarkan dia kajian-kajian. Ya Bu, kan itu akan menenteramkan hatinya, menenteramkan pikirannya. Ya. Nah, karena itu barakallahu Ibu sekalian, maka zikir yang pertama, zikir dengan apa? Lisan. Jangan lupa itu, Bu. Karena zikir dengan lisan itu orang lain nggak tahu, tapi kita terus berzikir. Ya? Kalau kosong, ingatlah sama Allah, bacalah dengan lisan kita itu. Ya. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'inda rahmani, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. 2 kalimat mudah diucapkan oleh lisan. Ya, berat di timbangan nanti dan dicintai oleh Sang Maha Rahman. Apa itu, Bu? Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. 2 kalimat itu. Ringan kan? Tapi itu akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Ya. Makanya zikir ini diajarkan Nabi dalam semua keadaan. Ya. Barakallahu Ibu sekalian. Ini satu, zikir apa dengan apa? Lisan. Yang kedua, zikir dengan telinga. Zikir dengan telinga, dengarkan itu Al-Qur'an murattal, dengarkan itu suara burung, ya. Dengarkan itu rintian anak-anak yatim. Dengarkan itu suara para janda-janda yang butuhkan bantuan itu. Dengarkan itu supaya kamu sadar ya bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu tanpa batas. Ya. Itu semua yang kita dengarkan mengingatkan kita kepada Allah, itu zikir. Ya. Lah, telinganya buat dengar musik-musik terus kepalanya gini, terus kepala begini. Enggak sadar dia. Kayak orang apa? Mabuk. Ya kan? Mana bisa orang zikir seperti itu? Ya. Zikir itu untuk ingatkan kita kepada Allah. Luar biasa. Maka itu telinga ini itu jangan digunakan untuk kecuali untuk apa? Mendengarkan yang sesuatu yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Itu zikir yang pertama, yang kedua itu. Zikir apa? Dengan telinga. Ini ada Bu Haja baru datang nih. Haji Mabrur insyaallah, iya. Haji Mabrur insyaallah. Baru kelihatan insyaallah. Ini berkahnya haji udah dapat air zam-zam. Barakallahu. Jadi yang ketiga, zikir dengan mata. Gimana zikir dengan mata? Ya. Bapak Ibu membaca Quran, terus meneteskan air mata. Kita berdoa, terus meneteskan air mata. Wah, luar biasa. Ya. Dan jangan lupa air mata itu ada 10 jenisnya, Ibu. Itu yang paling paham ibu-ibu.
Air mata ada berapa? 10 jenis ya. Yang paling paham ibu-ibu. Kapan nangisnya anak? Ini anak lapar. Ini anak butuh kasih sayang. Ini anak kepanasan. Ya, ini anak sakit. Ya, nangisnya anak itu ibu yang paling paham. Tetapi nangis yang paling sehat, nangis karena Allah. Yang hebat itu ibu-ibu nonton sinetron bisa nangis. Hebat banget ibu-ibu. Ya, apalagi nonton India, nangis terus itu. Ya bu. Tapi baca Quran nggak pernah nangis, doa nggak pernah nangis. Ya, lihat suami tergeletak sakit nggak nangis. Hebat ibu kan. Subhanallah. Padahal ibu-ibu itu secara fisiologis itu perasaannya jauh lebih lembut dari bapak-bapak kan. Ya. Ibu-ibu itu emosionalnya itu tinggi, ya. Kalau bapak-bapak rata-rata rasional, ibu-ibu lebih banyak emosional. Makanya ibu-ibu kalau dia rasional pasti hebat itu ibu. Berarti apa? Pikirannya mengalahkan emosinya, ya. Luar biasa. Makanya kalau ibu itu imannya dalam, pikirannya dalam, kemudian menghadirkan mudah menangis karena Allah, berarti ibu itu hatinya lembut. Ya bu, karena Allah menyebutkan kalbu manusia kalau mengeras, dia lebih keras dari batu. Ibu. Padahal dari batu keluarlah air, mata air itu ibu. Mata air itu keluar di mana ibu? Dari gunung. Ya kan? Maka mata air itu yang paling bagus dari mana? Dari gunung. Wa inna minal ahjari lama yatafajjaru minal anhar. Dari batu-batu lah keluarnya air sampai ke sungai itu. Luar biasa kan. Kok bisa ada hatinya ibu-ibu kok sulit nangis? Nah, itu lebih dari batu itu. Ya. Itu kenapa? Yang dipikirin dolar terus. Ya, hanya sulit menangis karena Allah. Ya, Bu. Makanya yang ketiga, yang keempat Bu ya. Jadi yang ketiga, zikir dengan apa? Dengan mata. Jangan lupa itu. Dan sehat Ibu. Karena air mata yang menangis karena Allah, dia beda Ibu. Apa air matanya? Hangat. Air mata yang menangis karena Allah, airnya apa? Hangat. Beda air mata yang lainnya itu. Kenapa? Itu air mata kebahagiaan. Orang yang menangis karena Allah itu air mata kebahagiaan. Ya. Subhanallah itu. Nah, cobalah kita latih nih. Mata itu makanya para sahabat itu rata-rata di bawah matanya itu ada kayak seperti bekas bekas banyak air mata. Seperti Umar Khattab itu ada kayak bekas banyak air mata mengalir dari matanya. Padahal Umar itu kan orangnya keras. Ya Bu, tegas. Tapi lembut hatinya karena apa? Suka menangis karena Allah. Dan apa yang terjadi dengan Umar kan? Dia sangat perhatian dengan rakyat kecil. Ya, janda-janda, orang miskin, orang susah. Itu yang diperhatikan sama beliau. Kenapa? Hatinya lembut dia. Makanya pejabat-pejabat yang hatinya keras, kaku, dia nggak perhatian dengan rakyatnya. Yang penting bagaimana memperkaya harta yang dia kumpulkan itu. Ya. Akibatnya banyak korupsi, banyak dekadensi moral terjadi dengan mereka ini. Nah, ada juga yang kemudian karena punya jabatan dudukan tersangkut dengan awewek. Dekadensi moral terjadi pada punya istri tapi selingkuh. Akhirnya dipecat sama DKPP kan. Nah, itu kenapa itu Bu? Dekadensi moral. Orang udah disumpah, ya Bu, menjadi pejabat publik, tapi ternyata perilakunya seperti itu. Memalukan. Ya. Udah gitu bilang apa? Alhamdulillah. Lah, alhamdulillah apaan? Kamu selingkuh, kamu nyimpang, kamu dipecat. Ya. Nah, itulah realitas. Enggak malu dia. Ya. Bu, harusnya orang berbuat dosa itu malu ya. Apalagi di depan umum kayak gitu kan, dibongkar gitu, harusnya malu dia. Tapi dia nggak merasa malu. Subhanallah itu. Kata Nabi,
Idza lam tastahi fasna ma tasya'. Karena seluruh ajaran para nabi sama Ibu, seluruh ajaran para nabi tekanannya apa? Menanamkan rasa malu di dalam diri orang beriman. Dia malu kalau melanggar Allah. Dia malu sampai ketahuan banyak orang seperti itu kan. Tapi kalau udah hilang rasa malu, kata Nabi, kamu berbuat sesukamu. Maka Nabi kata al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan. Dan siapa yang paling tinggi rasa malunya? Siapa? Wanita. Makanya ditutup auratnya kan? Karena dia malu kalau kebuka bagian daripada auratnya itu. Ya. Lah ibu-ibu belanja ke tukang sayur, gak pakai jilbab, kan dia cuma tukang sayur. Lah tukang sayur punya mata. Ya Bu? Jangan disepelein itu. Ya. Atau tuh aurat kita itu kan. Nah, barakallahu. Jadi itu yang ketiga, mata itu harus dijaga supaya apa? Tumbuh apa Bu? Keluar air seperti air dari gunung itu. Apa Bu? Menetes air mata. Dan itu air mata keindahan Ibu. Nah, yang keempat, dzikir dengan tangan. Dzikir dengan tangan. Apa Bu? Suka memberi. Yang keempat itu dzikir dengan tangan, suka memberi. Makanya orang yang tangannya itu dermawan, suka memberi, ya, dia akan banyak didoain orang. Hidupnya akan riang, ya Bu. Hidupnya selalu bahagia. Kalau bisa, jangan ada hari tidak bersedekah. Ya Bu, jangan ada hari tidak. Makanya ibu-ibu kalau anaknya lagi sekolah, ajarin anak itu mulai sekolah itu, ini buat jajan kamu, ini buat sedekah buat teman-temanmu. Atau sedekah buat orang miskin atau dengan kepada apa? Peminta-minta. Diajarin seperti itu. Supaya anak-anak itu tumbuh sebagai anak yang dermawan. Ya. Saya mau tanya sama ibu, ibu suka nggak dapat suami yang pelit? Hah? Nggak ada ibu-ibu yang suka suami pelit. Tapi banyak ibu-ibu mendorong suaminya dermawan, tapi dianya pelit. Ada apa tuh dengan ibu? Ya Bu? Jangan seperti itu. Tapi ada ya. Ya. Makanya suami diajak sekalian untuk bersedekah. Anak diajarkan untuk bersedekah. Indah sekali itu. Kenapa Ibu? Karena sedekah itu bisa menangkal mara bahaya. Ya. Penyakit yang akan mengenai ibu bisa apa? Bisa apa? Nggak jadi. Atau sembuh karena apa? Banyak bersedekah itu. Dan itu sudah saya praktekkan. Dan banyak orang praktekkan itu. Ya. Karena sedekah itu memadamkan murka ilahi. Ya Bu. Makanya harapan orang ketika akan meninggal, ngapain dia? Tunggu sebentar, saya mau bersedekah. Tapi sudah nggak ada waktu lagi. Ya. Subhanallah. Nah, itu harus kita biasakan Bu. Bersedekah itu. Ya. Suka tangan memberi. Makanya tangan di atas lebih baik daripada. Yang saya heran Ibu. Islam mengajarkan umat Islam untuk berzakat. Ya Bu, bagi orang yang berharta wajib berzakat setahun sekali kan. Minimal kalau dia punya harta sebanyak 85 gram emas. Kalau 1 gram emas itu 1 juta, berarti ketika dia punya uang 85 juta dalam setahun, setelah pengeluaran dia, ada 85 juta, keluarkan zakatnya 2,5%. Bu, Islam mengajarkan kita untuk berzakat. Tapi kenapa mayoritas orang Islam kok miskin? Kenapa itu? Ada yang salah dengan umat ini, Bu. Ya. Sampai kadang-kadang kita heran. Orang-orang kafir pun heran. Orang Islam itu sebelum subuh sudah bergerak dia. Ya Bu, sebelum subuh sudah bangun dia. Berdoa sama Allah, dia sholat, dia minta sama Allah. Laki-laki subuh ke masjid, dia bergerak sebelum subuh. Tapi kenapa kok miskin-miskin kebanyakan seperti itu? Ada yang salah itu. Ya. Makanya ini harus kita sadarkan umat ini. Potensi zakat umat Islam Indonesia menurut Basnas setiap tahun itu 272 triliun setiap tahun dari zakat kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia.
Tetapi yang mampu dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat, lazis, basis, segala macam itu, basnas, itu baru cuma 10 triliun. Berapa persen cuma itu kan? Rendah sekali. Jadi kesadaran umat ini masih rendah untuk berzakat. Ya Bu, jadi kita harus dorong umat ini supaya maju dalam dunianya. Supaya bisa berzakat. Dan yang sudah mampu, jangan lupa untuk apa? Berzakat. Nanti kamu akan berat nanti di akhirat kalau kamu tidak menunaikan zakatmu itu. Ya, berat sekali. Karena ancamannya keras dalam Al-Quran itu. Nah, barakallahu saya sekalian. Makanya kesadaran kita untuk apa? Berzakat atau berinfak atau bersedekah ini akan menjadikan orang Islam itu apa? Dermawan. Ya, apalagi apa yang kita berikan kepada orang yang tepat. Dia sedang membutuhkan, dia sedang apa? Kemarin saya share banyak di grup-grup itu. Ada ibu jualan kue, ya kan? Tapi dia berzakat ke masjid aja. Padahal dia belum waktunya untuk berzakat. Karena belum mampu dia. Tapi dia memahami tetap harus berzakat semampunya dia. Nah itu berinfak atau sedekah lah itu. Tapi dia istilahnya apa? Berzakat. Karena dia orang awam nggak paham dia. Ya. Padahal dia orang butuh. Ketika ada bapak-bapak beli apa namanya kuenya, itu ditambahin itu. Ibu sampai nangis sampai bahagia sekali. Ya berarti tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan itu kan. Kita senang melihat orang Muslim mau berdagang, mau berusaha meskipun dia kecil-kecilan. Tapi ada usaha daripada minta-minta kan. Mendingan dia berusaha seperti itu. Nah, makanya umat ini harus didorong untuk apa? Berdagang, berusaha ataupun berupaya untuk bisa menghasilkan harta yang nanti bisa berzakat ya. Nah, itu Bu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan tadi apa Bu yang keempat? Suka memberi. Jika dengan tangan. Ya, suka memberi. Ya Bu. Subhanallah. Nah yang kelima, zikir dengan anggota tubuh. Ya, ibu berangkat dari rumah ke sini, jalan kaki, kayak kendaraan. Itu apa itu Bu? Ibu sedang berzikir. Ya. Kita suami berangkat kerja mencari nafkah halal. Ya. Itu apa dia? Dia sedang berzikir. Ya. Makanya ketika suami berangkat kerja, ibu jangan lupa. Satu saja ingatkan. Kamu jangan lupa sama Allah. Kenapa Ibu? Menurut penelitian seorang ahli seksologi di Jakarta itu perselingkuhan itu terjadi 70% di kantor-kantor. Perselingkuhan terjadi 70% di mana? Ya, mungkin di Den Haag, mungkin di Jakarta, mungkin di mana kan? Iya. Nah, itu karena apa? Tugas-tugas itu bikin apa? Orang bisa selingkuh. Makanya istri menasihati suaminya, jangan lupa sama Allah. Dimanapun kau berada, jangan lupa. Begitu pula anak-anak Bu, ketika sekolah itu diingatkan, jangan lupa sama Allah. Supaya waktu sholat dia sholat, ya kan? Tapi ada ibu-ibu, udah waktu zuhur, dia WA sama suaminya, sayang, jangan lupa makan siang. Makan siang diingetin, bukan sholat. Ya kan? Bu, ingetin sholat. Kalau dia lapar pasti makan dia, udah gede dia. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu yang diperlukan perutnya ya, Bu. Ya, Bu. Jadi kembali kepada zikir berapa? Kelima. Lewat apa? Anggota tubuh. Supaya jangan sampai ada melanggar Allah itu anggota tubuh. Dan yang keenam, zikir dengan kalbu. Ya, zikir dengan apa? Kalbu. Apa itu? Rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa tawakal kepada Allah. Semua itu adalah satu bentuk daripada zikir kepada Allah lewat kalbu. Makanya kalbu ini harus hidup terus. Ya. Ini kemarin 2 Bu Haja ini berangkat haji, meninggalkan kampung halaman, ya dengan biaya yang Masya Allah, dengan pengorbanan yang luar biasa, waktu, tenaga, pikiran, sebagainya. Kenapa? Mencari ridha Allah. Ya, supaya nanti pulang dari haji, ya, dapat
pengampunan dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir. Karena Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ya, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Ya. Maka harapan kita untuk supaya diampunkan dosa kita, diberikan pahala kepada kita, itulah yang dilakukan oleh jamaah haji itu. Makanya amalan kalbu ini sebenarnya yang sangat menentukan daripada langkah seseorang. Ya Bu ya. Makanya kalbu ini harus hidup terus. Ya. Oke, barakallahu. Kalaupun mau tidur, tutuplah dengan doa, ya kan? Nah, yang ketujuh, zikirnya ruh. Zikirnya ruh. Ruh. Kita pasrah sama Allah. Ruh ini zikirnya pasrah sama Allah. Ya. Bu, ibu itu tidur kenapa? Ibu tidur kenapa itu? Hah? Bukan istirahat, dia istirahat itu efek yang ibu rasakan. Tidur itu sebenarnya mati kecil. Ibu itu dilatih mati lewat apa? Tidur. Jadi orang tidur itu dia sedang latihan mati. Mati kecil tidur itu. Lah ini di pengajian tidur, malam tidur, siang tidur melulu. Nah, ini apa itu kan? Jangan banyak-banyak latihan tidurnya, udah malam aja. Ya. Makanya sekalian, roh itu harus dilatih juga. Pasrah sama Allah. Ya. Allahumma bika aslamtu. Kan? Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu. Ya, kepadamu aku beriman kepadamu ya Allah. Ya. Dan seterusnya doa-doa sebelum tidur dan doa-doa yang kita pasrah kepada Allah itu bentuk daripada apa Bu? Zikirnya roh. Pasrah kepada Allah. Nah, barakallahu Bu sekalian. Itulah bekal-bekal yang kemudian menjadikan kenapa Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Kenapa? Kalbunya selalu zikir kepada Allah. Seluruh hidupnya semua zikir kepada Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Nah, kita pun bagaimana mengambil peran untuk membangun akhlak kita kepada Allah supaya apa? Apa Bu? Tidak terjadi dekadensi moral. Sebab kalau kita dekat sama Allah, kita nggak akan melanggar Allah. Kenapa itu orang korupsi? Lupa sama Allah. Kenapa itu orang selingkuh? Kan lupa sama Allah. Kenapa itu orang membunuh? Kan lupa sama Allah. Kenapa dia zalim? Karena lupa sama Allah. Semua kejahatan manusia sebabnya lupa sama Allah. Di mana itu adanya Bu? Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Lanjut yang ke-19. Nah, yang 19 ini meringatkan nih. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Bu, kenapa orang itu kok terlibat dengan judi online? Ya Bu, karena dia lupa sama Allah. Bu, disampaikan oleh PPATK 1.000 lebih anggota dewan dari pusat sampai daerah terlibat judi online. Ini wakil rakyat terhormat ini Bu. Kenapa itu terjadi? Lupa sama Allah. Ya. Iya. Bu,
Padahal mereka ini orang-orang terhormat, tapi ternyata melanggar Allah Ta'ala. Ya, melanggar aturan negaranya sendiri. Bahkan Menko Polhukam mengatakan 5 provinsi tertinggi judi online-nya. Yang pertama mana, Bu? Jawa Barat. Tuh daerahnya beliau itu, Jawa Barat. Termasuk daerah saya juga, Bekasi, Jawa Barat. Itu tertinggi judi online-nya. Coba itu. Paling banyak mana? Bogor. Di Jawa Barat itu paling banyak Bogor. Gitu. Temannya. Depok. Depok nggak masuk Bogor ya? Tapi ke Jawa Barat kan? Oh iya masuk Jawa Barat. Cuma paling banyak di Bogor itu. Ya Bu. Yang kedua mana? Jawa Tengah. Ini muslimin kebanyakan mayoritas. Yang ketiga mana? Jawa Timur. Yang keempat mana? DKI. Yang kelima mana? Banten. Coba itu. Wilayah muslimin semua ini. Iya. Dan itu menunjukkan terjadi dekadensi moral di masyarakat kita. Kenapa itu, Bu? Tuh akhlaknya buruk. Akhlak kepada Allahnya, dia nggak malu sama Allah. Ya Bu, dia lupa sama Allah. Terjadilah perilaku-perilaku seperti itu. Ya, apalagi orang itu kalau dengar narkoba, ya Bu, narkoba hilang kesadarannya, ya Bu, atau minum minuman keras hilang kesadarannya, udah sama Allahnya lupa, sama dirinya pun sendiri lupa dia. Coba itu orang-orang judi online, orang yang mabuk, orang narkoba segala macam itu. Dia lupa sama istrinya, lupa sama anaknya. Lupa sama dirinya sendiri. Ya Bu, mabuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Yang dia kejar memuaskan hawa nafsu. Makanya ibu-ibu kalau mau berakhlak mulia, cocokkan kehendakmu dengan kehendak Allah. Cocokkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah nggak mungkin salah. Inilah kehendak Allah. Allah sebutkan pada ayat ke-18 surat Al-Jathiyah. Tsumma ja'alnaka 18 surat Al-Jathiyah. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Al-Jathiyah ayat 18. Ayat 18. Al-Jathiyah. Al-Jathiyah pakai sa. Ayat 18. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti syariat Allah. Itulah kehendak Allah. Syariat itulah kehendak Allah. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itulah kehendak Allah. Sebab kalau kamu melanggar Allah, perintahnya kamu abaikan, larangannya malah kamu kerjakan, pasti kamu hancur. Cepat atau lambat. Tinggal masalah waktu saja kan. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang tidak berilmu. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, apakah bentuknya undang-undang ataukah peraturan, ya, apapun bentuknya, kalau dia melanggar aturan Allah, syariat Allah, maka itu pasti muncul dari hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Maka ibu lihat apa hasilnya.
Ya, 2 hasilnya kesengsaraan dan kehinaan. Masalah waktu saja. Ibu kira orang-orang koruptor itu hidupnya nikmat, hidupnya bahagia. Enggak. Hidupnya ujungnya apa? Sengsara dan hina. Meskipun dia dapat triliunan, Ibu. Kenapa? Melanggar Allah. Ya, salam. Kamu melanggar Allah, tunggu saatnya kamu sengsara dan hina. Itu, Ibu. Kemarin saya dapat kiriman Miss Universe Indonesia dapat nomor 4 kalau salah. Iya kan? Wah, bangga, dadanya kebuka, segala macam. Wah, sebentar lagi kamu akan sengsara dan hina. Karena kamu melanggar Allah. Meskipun kamu dapat penghargaan dunia. Selama kamu melanggar Allah, itu kaidah. Ya, Bu, kamu akan sengsara dan hina. Masalah cuma waktu saja. Kecuali kalau dia sadar, taubat sama Allah. Allah hapuskan semuanya. Ya, Bu, makanya jangan bangga dengan perbuatan yang melanggar Allah itu. Ya, kita ingatkan juga nih tokoh-tokoh kita, pemimpin kita. Ya, kita ngingetin malah di penjara. Kalau ditangkap, ya udah. Yang penting kewajiban kita sudah kita jalankan, ya, Bu. Waalaikumsalam. Makanya Ibu sekalian, kesadaran kita sebagai hamba Allah yang harus tunduk dengan aturan Allah, jangan menentang Allah. Itu penting mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Dan apa yang kita dapatkan dari ketaatan itu, Bu? Kenikmatan dan kebahagiaan. Itu selalu saya ulang-ulang nih. Kenikmatan dan kebahagiaan. Ini 2 buah haji ini capek dia. Karena kalau haji itu bisa dipastikan ada aja sakitnya. Kecuali tiang listrik ya. Sama onta. Mungkin onta gak kerasan itu kan. Nanti ada flu lah, pusing lah, capek lah, biasa itu. Ya. Tapi itu semua pengampunan dari Allah Ta'ala. Pengorbanan kan. Ya. Capek. Pengorbanan, harta, segala. Tapi apa yang dia dapatkan? Kenikmatan dan kebahagiaan. Ya. Subhanallah, makanya orang kalau udah haji, nanti suatu saat kepingin haji lagi dia. Merasakan kenikmatan itu. Waalaikumsalam. Hah? Iya. Mau ngambil paket, Ibu Devi siapa? Oh, sebelah atas ya. Sebelah sana. Orangnya di sini. Enggak disuruh ke sana nih. Di mana? Sebelah sana belok. Oh, Bapak sebelah sana, Pak. Sebelah sana, belakangnya. Ya. Baca. Jadi kalau baru pulang haji dimaklumin ya, terlambat. Kita semua sampai gini. Haji mabrur insyaallah, haji mabrur. Jadi kembali kepada tema kita, Ibu, bahwa apa tadi, dekadesi moral yang terjadi dengan masyarakat kita ini adalah sebabnya kenapa? Pertama, akhlaknya buruk kepada Allah. Ya, Bu. Makanya harus kita sadari, kita perbaiki. Dan nanti Allah sebutkan apa sebabnya itu. Sebabnya akhlaknya buruk itu apa itu? Ya, Bu. Supaya kita menjadi sadar. Ya. Yaitu pada ayat ke-28 surat Al-Kahfi. Ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Al-Kahfi ayat 24. 28, maaf. Al-Kahfi ayat 28. Maklum habis lihat artis. Al-Kahfi 28 ya. Dan bersabarlah engkau, wahai Muhammad, bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya
Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Barakallahu fikum. Ibu sekalian, Ibu dalami ayat ini, Ibu. Karena ayat ini adalah ayat keselamatan. Yang pertama kali Allah arahkan, Allah ajarkan kepada Muhammad SAW bahwa dalam hidup ini kamu harus sabar. Kamu bawa dirimu di atas kesabaran itu. Sabar itu apa, Ibu? Akhlak mulia. Ya, orang yang tidak punya kesabaran berarti akhlaknya buruk. Buruk, bukan berat, buruk dia. Ibu melihat sesuatu yang tidak disukai dari suaminya. Ibu emosional, ceraikan saya. Nah, itu ibu akhlaknya buruk. Kenapa kurang? Sabar. Sabar. Mau tak cerai aja sih. Ini di Jakarta Selatan ini, sekarang udah mulai, ini Jakarta Selatan ya? Udah mulai laporannya, paling tinggi nih perceraiannya. Ya, 1.000 lebih nih. Ya, ngantri itu di pengadilan Jakarta Selatan. Dan 70% yang minta cerai siapa? Perempuan. Dan faktornya paling banyak apa? Ekonomi. Ya sabar. Kondisi sekarang memang semuanya lagi menurun. Jangan minta cerai aja. Kenapa? Menurut saya perempuan yang minta cerai itu perempuan bodoh. Kenapa, Ibu? Karena suami itu penghalang istri dari api neraka. Sekarang suami disingkirkan sama dia, berarti di hadapan langsung dengan api neraka. Ya. Apa? Sudah meninggal. Ya kalau semuanya ngelanggar Allah nggak ada masalah. Nanti cari lagi yang bagus. Ya. Kalau dia melanggar Allah, selingkuh ya udah. Itu berhak lah untuk lepas. Ya Bu, ini enggak, dia emosi hanya gara-gara penghasilannya kurang, pemberiannya kurang. Ya Bu, sabar, jangan emosi. Makanya sabar itu Ibu, kata Ali bin Abi Thalib, dia dalam diri manusia itu seperti kepala. Orang yang nggak punya kesabaran berarti apa? Nggak punya kepala dia. Makanya yang dihelmin itu apa? Kepala kan. Ya Bu, sabar dulu. Kan ini bicara normal. Kalau udah kedaliman tuh beda lagi. Ya, semua ada kadarnya. Ya, orang yang didalimi itu ada kadarnya. Ya. Mana yang lebih didalimi? Ibu cuman diomelin sama dimasukin penjara. Mana lebih berat? Iya. Sabar. Ya, Bu. Sabar. Makanya jangan mudah terpancing. Jangan mudah emosi. Semua ada apa? Ada waktunya. Saya bilang orang yang zalim pasti sengsara dia. Kenapa? Karena Allah tidak mentolerir orang zalim. Wa sa'lamu ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Orang zalim lihat nanti ujungnya. Ya, kamu boleh sekarang punya pangkat, kamu boleh punya jabatan, kamu boleh punya kekuasaan. Kamu bisa menzalimi banyak orang, tapi lihat nanti kehidupanmu. Ya, Bu. Sampai ada seorang Bu yang berpangkat tinggi. Saya nggak tahu apa perilaku orang ini. Ketika dia sakit, istri dan anaknya nggak mengurusin Ibu. Sampai tetangga-tetangga yang ngurusin itu. Saya mati, Bu. Nah, mungkin dia jahat ketika dia menjabat dulu. Mungkin dia jahat sama anak istrinya kan. Saya nggak diurusin sama anak istrinya itu. Makanya hidup ini, Bu, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, kehidupanmu sesuai dengan perbuatanmu. Kama tadinu tudan. Makanya jaga akhlak mulia kepada Allah dan akhlak mulia kepada sesama manusia. Hablum minallah, dan itulah akhlak mulia. Dan 50% akhlak itu di mana, Bu? Di dalam kesabaran. 50% akhlak itu di mana? Dalam kesabaran. Sabar. Tahan. Sabar itu apa, Bu? Menahan diri untuk tidak bereaksi. Menahan diri untuk tidak mengeluh. Menahan diri untuk tidak marah.
Itu artinya sabar itu. Ya Bu. Makanya orang puasa itu, puasa Ramadan, oleh Nabi diajarkan itu adalah bulan apa? Bulan kesabaran. Ya, ibu kalau puasa jangan emosional. Ya, sabar. Kalaupun diajak orang, diledek orang, diomongin orang, sabar. Tahan. Kamu sedang puasa. Katakan aku sedang puasa. Karena puasa itu Bu, latihan sabar. Luar biasa. Tapi ada orang suka puasa tapi emosional. Lah berarti puasanya udah beres tuh orang. Ya Bu, karena sabar itu untuk menahan emosi itu. Nah, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, kamu sabar, bawa dirimu dalam kesabaran. Dan itu untuk kita semua, Ibu. Ayat itu untuk kita semua kan? Sabar ada 3, Ibu. Ada berapa sabar, Bu? Nah, kalau kita mencapai ini berarti kesabaran kita udah utuh. Sabar yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Ibu keluar rumah pakai jilbab, butuh sabar nggak? Butuh sabar. Ibu makan, cari makan halal, butuh sabar nggak? Butuh sabar. Begitulah minuman, begitulah cari harta yang halal, itu butuh sabar semua itu. Kan? Maka sabar dalam menjalankan perintah Allah ini perlu terus kita gapai. Gitu. Hah? Terus sadar itu. Itu akan nanti efeknya luar biasa. Ya Bu. Yang kedua, memang godaannya banyak. Godaan memalingkan dari perintah Allah ini banyak sekali. Ya. Nanti ibu didatengin sama temennya yang tadinya bareng-bareng, mungkin waktu SMA atau apa. Kok kamu sekarang jilbaban? Jelek lah kamu pakai jilbab itu kayak ninja kayak macam. Gak usah dengerin lah orang gitu. Kan? Dia tidak tahu arti bagaimana menjalankan perintah Allah. Betapa di balik itu apa? Kenikmatan dan kebahagiaan. Orang itu gak paham. Maka jangan terpengaruh dengan orang seperti itu. So alim lah apa itu. Ya, gak usah dengerin itu. Nah itu sabar di dalam menghadapi kondisi kita menjalankan agama Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ini tuh pun butuh sabar. Godaannya pun tidak sedikit. Apalagi Rama bertanya, kenapa yang haram itu kok enak? Setan itu, bukan anak yang sebenarnya. Dia enaknya palsu dia. Ya, enaknya apa? Seperti fata morgana, seperti air sebenarnya bukan air dia. Ya. Nah itu, makanya kita jangan terpengaruh dengan itu. Apa Bu tadi Bu? Larangan Allah, hasilnya apa? Kesengsaraan dan kehinaan. Itu kan masalah waktu saja. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, sabar ketika diuji dalam hidup ini. Sabar menghadapi ujian hidup. Ya, mungkin kurang ekonominya, mungkin kena penyakit, mungkin kecelakaan, ya, mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Maka itu semua butuh kesabaran. Makanya kata Nabi, kalau kamu mengalami musibah, kamu lihat orang-orang yang di bawah kamu. Ya, supaya kamu bisa apa? Bisa terima keadaanmu itu. Bu, saya sering kirim di grup-grup itu tentang hal-hal yang dialami orang-orang yang cacat itu. Ada anak bayi tinggal cuma tangan saja. Satunya nggak ada, dua kakinya nggak ada. Itu dilatih sama bapaknya itu, anak itu berjalan sambil luar biasa. Alhamdulillah kita lengkap. Ya Bu, lihat tuh orang yang buntung itu. Ya Bu, buntung tangannya dua-duanya. Tapi dia cangkul, dia nyangkul dengan lehernya coba itu. Luar biasa itu. Semangat hidupnya itu luar biasa itu. Iya. Ada yang kemudian apa? Nggak punya kaki, nggak punya tangan juga. Ya, subhanallah. Dia punya anak, ibu-ibu itu di Cina sana. Punya anak, bagaimana dia ngurusin anaknya dalam kondisi dia terbatas seperti itu. Luar biasa. Makanya kalau kita lihat gitu, alhamdulillah kita dikasih apa? Foto. Saya merasakan itu ketika mulai saya dilindas ibu-ibu, hancur kaki saya, tangan saya. Ya Bu, ibu-ibu tuh kalau lindas itu tega banget. Baru merasakan betapa arti apa?
tulang itu. Pemulihannya bertahun-tahun loh Bu, tulang itu Bu. Ini lindas sama ibu-ibu. Ya maklum lah, sen kanan belok kiri lah maklum lah udah. Tapi itulah realitas kan, sabar. Bu, saya dalam kondisi sedang tidak berdaya begitu di rumah sakit. Masih ada yang WA minta dikawinin coba itu. Gimana kawin berdaya? Udah nggak berdaya begitu. Nah itulah Bu, namanya itu ujian hidup itu begitu. Masing-masing dengan ujiannya kan, beda-beda. Ya. Bu, ada berapa Bu? 3. Nah, kesabaran itu. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar dalam menghadapi ujian hidup. Yang paling berat yang mana? Ujian hidup berat. Ibu enak, ujiannya nggak banyak Ibu. Ustaz, kayak orang Palestina itu diberikan ujian. Iya. 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 Makanya kan membelalakan dunia kan. Bu, dengan peristiwa di Palestina, sekarang ini mungkin sekitar 50.000 lebih yang terbunuh. Tapi yang hidup itu ratusan ribu di Eropa dan Amerika. Dan negara-negara luar itu. Ya Bu, yang kafir jadi Muslim. Di Perancis saja 200.000 yang masuk Islam. Gara-gara Gaza itu. Ya. Begitu pula di tempat-tempat lain di Eropa itu. Di Amerika bergolak. Sampai mereka bertanya, ini agamanya apa orang-orang ini? Kok bisa bertahan? Ibu bilang, aku masih punya Allah. Anak-anak masih nyebut nama Allah. Dia terima dengan keadaan itu. Masih senyum. Luar biasa. Agama apa ini orang-orang ini kan? Nah, itu membelakang. Sehingga mereka beli Quran, baca Quran, belajar tanya kemana kan? Luar biasa itu. Itu cara Allah untuk menyalakan umat manusia ini kan. Makanya menurut Pew Research International itu, International Research Pew itu peneliti tingkat dunia itu, Indonesia umat Islam di dunia ini akan menjadi umat Islam terbesar di dunia di 2070. Saya pikirkan akan lebih cepat dari itu. Ya, kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Karena peradaban manusia sudah menuju kepada kehancuran. Pada manusia ada 2 Ibu. Satu komunisme yang diwakili oleh Rusia dan Cina itu sudah tumbang kapitalisme. Apa namanya? Komunisme ini. Ya Bu, mereka sudah mulai bergeser. Nah, terutama ketika mereka kalah di Afghanistan. Yang kedua adalah kapitalisme yang ada di Barat, Amerika, Eropa, Australia dan sebagainya. Ini pun sedang dalam kondisi nyungsep. Sekarang di rumah saya ada hasil penelitian dari pandangan-pandangan Profesor W. Huffman. Profesor W. Huffman ini mantan duta besar Jerman yang masuk Islam. Dan posisinya terakhir itu dia menjadi sekretaris jenderal NATO di Eropa itu. Artinya bukan orang sembarangan. Dia masuk Islam dan dia tampilkan dengan banyak tulisan-tulisan bahwa peradaban Barat sedang nyungsep. Ya Bu, dan Islam akan tampil ke depan. Kata beliau, perkiraan saya ke depan Islam terpesat justru akan terjadi di Amerika. Dengan 300 referensi. Pertanyaannya, kenapa Amerika? Kenapa bukan tempat lain? Karena di Amerika yang masuk Islam banyak orang-orang pintar, Ibu. Ilmuwan di NASA itu sudah 40% yang masuk Islam. Di NASA itu, ya. Jadi orang pintar-pintar di sana itulah yang banyak masuk Islam. Nah, mereka kemudian membawa Islam ini kan dengan penampilan yang elegan seperti itu. Nah, barakallahu Ibu sekalian. Ada namanya Buchanan. Buchanan ini pemikir Amerika, dia penasihat 3 presiden di Amerika. Dia menulis buku judulnya The Death of the West ya. Kematian bagi Barat. Itu dia menyebutkan Barat akan nyungsep karena 2 faktor. Faktor yang pertama, perempuan di Barat nggak mau punya anak kecuali 1. Nggak mau 2, nggak mau lebih. Kalaupun punya anak kecuali apa? Itu pun bapaknya nggak jelas di mana dia. Ya, karena perempuan di sana tidurnya banyak laki. Kalau punya anak nggak tahu siapa bapaknya. Ya.
Dan itu berarti akan punah. Karena butuhnya mereka minimal 2 orang. Yang terjadi sekarang cuma 1 orang. Makanya mereka mendatangkan imigran-imigran muslim dari berbagai negara kan ke sana. Lah orang muslim kerjanya bikin anak terus kan. Dan di sana Bu, kalau bikin anak dijamin oleh negara. Rumah sakitnya, nanti pendidikannya, bahkan tunjangan setiap bulannya dikasih sama negara. Ya Bu, makanya orang Islam berkembang terus sana kan. Jadi pertama namanya demografi. Sisi demografi akan terjadi penurunan keturunan mereka. Bahkan menuju kepunahan menurut Bokonan ini. Nah yang kedua terjadi dekadensi moral yang luar biasa. Itu Ibu. Makanya di negara-negara maju itu yang paling menonjol apa Bu? Bunuh dirinya. Ya, negara-negara maju itu paling menonjol apa Bu? Bunuh dirinya. Orang udah punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, punya penghasilan. Tetapi ada empty soul, ada kekosongan jiwa. Ya Bu. Makanya laporan PBB 5 negara maju yang paling tinggi bunuh dirinya. Ini sekarang fenomena di Indonesia mulai banyak nih bunuh diri Bu. Ya, karena tekanan ekonomi, tekanan pinjol, segala macam. Ya, udah mulai apa? Udah mulai tanda-tanda itu. Anak muda dikit-dikit bunuh diri ya. Nah, bahkan ada ibu-ibu membunuh suaminya sendiri. Ya, gara-gara pinjol ya. Gara-gara judol apa itu. Nah, udah mulai orang kejam-kejam semua nih Bu, karena kejahatan itu. Dekadensi moral ini yang kedua. Ya Bu, 5 negara besar yang paling banyak bunuh dirinya apa? Pertama Swedia, negara Eropa yang paling sejahtera Ibu. Ya, bahkan di sana pemerintah memfasilitasi, kamu mau bunuh diri, sono tuh rumah sakit suntik eutanasia, selesai. Ya Bu, nah, itu resmi kekosongan jiwa. Oleh pemerintahnya difasilitasi. Mau bunuh diri sana tuh rumah sakit itu dari jam 8, jam 10 sampai jam 12 suntik di situ. Ya Bu. Mau ke sana Bu? Tak usah, sini aja. Itu di sana bunuh diri pakai eutanasia, suntikan. Nah, yang kedua Jepang. Ibu kalau ke Jepang, lihat itu kemakmurannya kan. Tapi tingkat bunuh dirinya tinggi sekali di sana. Setiap tahun tuh rata-rata 50.000 yang bunuh diri di Jepang. Ya. Nah, yang ketiga Amerika Serikat. Itu tinggi bunuh dirinya. Yang keempat Korea Selatan. Dan yang kelima Perancis. Semua negara maju Ibu yang bunuh diri itu kan. Jadi itu gambaran betapa terjadi apa? Kekosongan jiwa di dalam diri mereka. Ya. Dan itu artinya apa? Terjadi dekadensi moral. Belum lagi Bu, kalau di Amerika itu kan senjata itu bebas. Orang bisa membunuh atau bunuh diri kan. Bisa melakukan apa saja. Ya. Jadi kemudian narkoba yang menggoncang dunia. Dan Indonesia termasuk apa Bu? Darurat narkoba Ibu. Padahal udah dibikin BNN kan. Badan Narkotika Nasional. Tapi tidak bisa dibendung. Ya. Bahkan apa? Pengendalian ada di lapas-lapas itu kan. Jadi dekadensi moral ini sudah sangat mengerikan Ibu. Ibu kalau lihat apa penelitian di anak-anak SMP, SMA, udah ngeri Bu. Ya, pergaulan bebasnya, udah aduh. Jadi orang sekarang punya anak juga khawatir. Makanya kan banyak ditaruh di pesantren-pesantren sekarang. Ya. Pesantren ini sekarang penuh. Ya. Bahkan ada banyak sekolah yang tutup Bu karena nggak ada muridnya. Ya. Ya, karena kalau nggak mengajari nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai agama, ya sudah bakal ditinggalin semua orang. Ya. Jadi itu satu keadaan yang memang miris ya. Tapi laporan dunia tentang Indonesia ini mengagetkan juga Bu. Ternyata judi online-nya terbesar di dunia ada di Indonesia Ibu. Ya, judi online terbesar ada di Indonesia. Luar biasa. Ya. Maknanya apa? Dakwah kita harus ditingkatkan. Penyelamatan umat ini harus dilakukan terus-menerus. Ya. Makanya jangan dai-dai ditangkapin tuh. Ya, supaya mereka bergerak dakwah menyelamatkan rakyat dan masyarakat kan. Jadi itu suatu keadaan yang sangat apa Bu? Mengerikan. Nah, cara untuk menghadapi semua itu harus tumbuhkan apa Bu? Rasa sabar tadi itu dalam 3 hal.
Tapi yang paling berat bukan menghadapi ujian hidup, Bu. Karena ujian hidup ini bukan kehendak kita, kehendak Allah. Inilah ujian hidup. Makanya para ulama mengatakan kamu tidak akan bisa menghadapi sabar dan menghadapi ujian hidup kecuali kamu lakukan dua hal ini. Ya, makanya semakin orang sempurna dalam menjalankan perintah Allah, sempurna di dalam meninggalkan larangan Allah, maka akan menuju kepada kesempurnaan, kesabaran dalam hidupnya. Ya, Bu. Dan kita masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri, Bu, ya. Ya. Makanya nggak usah lihat orang lain. Ya. Bagaimana kita bertahan menghadapi hidup ini dengan konsep tadi, Bu, kesabaran. Ya. Ketika Nabi SAW menghadapi ujian kaumnya, sampai Nabi terluka, disiksa, diboikot ekonomi, mau dibunuh. Berapa kali itu kan? Tapi Nabi menghadapinya dengan penuh kesabaran. Beliau hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Sebenarnya mereka tidak mengerti. Sampai Nabi terusnya dari kampung halamannya hijrah ke Madinah. Apa Allah ajarkan, Ibu? Apa Allah ajarkan, Bu? Surat Al-Isra 80. Al-Isra 80. Allah katakan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu Allah ajarkan tuh saat Nabi keluar dari Makkah, Bu, diusir oleh kaumnya, beliau hijrah ke Madinah. Ya, Al-Isra ayat 80. Ya. Dan katakanlah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ya, Bu. Jadi Nabi diajarkan oleh Allah, ya tadi diajarkan apa? Kesabaran. Sekarang diajarkan apa? Kamu yang penting di atas kebenaran. Kamu keluar dari kampung halamanmu, kamu di atas kebenaran. Kamu masuk ke Madinah, kamu di atas kebenaran. Dan mintalah kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemenangan. Itu, Ibu. Selama kita di atas kebenaran, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun masuk penjara. Ya, Bu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, Bu. Meskipun meninggal suami, nggak perlu dikhawatirkan. Selama kita di atas kebenaran. Doa Allah ajarkan kepada Muhammad gitu. Makanya ketegaran Nabi itu karena dia yakin di atas apa? Kebenaran. Kita pun seperti itu. Kalau kita benar, maka pertahankan apapun resikonya. Gitu, Ibu. Jelas, Bu? Alhamdulillah. Makanya kembali kepada ayat tadi itu, sabar dalam 3 itu, maka yang kedua, Allah mengajarkan Muhammad, kan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Yang kedua, Bu, kamu butuh milieu. Butuh apa, Bu? Butuh kawan, butuh lingkungan. Kalau kamu sendirian, kamu akan jeblok. Kamu akan apa, Bu? Nggak mampu menghadapinya. Ya kan? Bu, kalau ada masalah, jangan sendirian. Ya, libatkanlah saudara-saudaramu ini. Ya, jadikanlah mereka penghibur laramu itu, pelipur laramu itu. Ya, dan itu akan menenangkan jiwa kita, Ibu. Makanya kalau ada saudara kita sedang mengalami kesulitan, jangan ditinggalkan. Ya, dekatin dia, dampingin dia, kuatkan dia, dan ajak saudara kita untuk menguatkan dia. Itu, Bu. Artinya apa? Kita butuh apa? Milieu. Kita butuh apa? Lingkungan. Alhamdulillah Al-Islah ini menurut saya sangat bagus sekali dalam membangun lingkungan kebersamaannya. Ya. Karena itu barakallahu fikum Ibu sekalian,
Kata Nabi, wa inna ma ya'kulu dhi'bu al-ghanamal qasiyah. Serigala itu makan apabila kambing itu sendirian. Kalau dia ngumpul, dia nggak diserang sama serigala. Begitulah pentingnya milieu lingkungan ini. Pak Nasir pernah ditanya, Pak Nasir ini kan Perdana Menteri pertama Indonesia, mendiri Dewan Dakwah. Ya, orang awak tuh. Nah, Pak Nasir ditanya, kok bisa Bapak bisa mencapai orang sehebat ini? Padahal cuma lulus SMA saja Pak Nasir. Pak Nasir itu mau dikasih beasiswa ke Belanda, nggak mau dia. Kok bisa Anda sampai seperti hebat seperti ini? Kata Pak Nasir, 3 sebabnya. Pertama, punya guru. Itu Pak Nasir bilang, pertama apa? Punya guru. Yang selalu menguatkan, yang selalu menasihati, punya guru. Yang kedua, literasi, banyak baca. Pak Nasir jago baca dia. Ya, karena beliau bisa 6 bahasa. Ya, itu literasi, banyak baca. Yang ketiga apa? Lingkungan. Tetap disebutkan lingkungan ini. Karena kita ini makhluk sosial ya. Manusia itu makhluk sosial, nggak mungkin dia sendirian. Maka perlu apa? Lingkungan, perlu milieu. Ya, inilah yang akan saling menguatkan. Ya Bu ya. Karena itu barakallahu Allah ajarkan kepada Muhammad, kamu sabar, tapi kamu berada bersama dengan lingkungan yang baik. Yang berdakwah, berdoa, berjuang pagi dan sore hari di jalan Allah. Nah, berarti inilah yang akan menyelamatkan kita dari apa, Bu? Dari dekadensi moral. Kemudian Allah sebutkan, mengapa terjadinya dekadensi moral itu? Wala ta'du'aina ka'andum. Jangan kamu berpaling dari milieu yang baik tadi itu, lingkungan yang baik tadi itu. Kenapa? Nah, wala ta'du'aina ka'andum turidu zinatal hayatid dunya. Ini penyebabnya, Bu. Mengapa orang itu mengalami dekadensi moral? Karena cinta dunia. Kata Nabi, jangankah gara-gara kamu cinta, kata Allah, jangan kamu gara-gara cinta dunia, kamu nggak sabar, dan kamu meninggalkan lingkungan yang baik itu. Berarti penyebab orang dekadensi moral, Bu? Hubbud dunya, cinta dunia. Dan cinta dunia ini, Bu, sudah menghinggapi banyak orang sekarang. Ya, namanya apa, Bu? Kapitalis. Ya, kapitalis. Coba sekarang Ibu tanya perempuan-perempuan yang belum nikah. Ya, menurut kamu apa lelaki yang ideal menurut kamu yang mana? Apa aja, Bu? Yang tajir. Duniawi kan? Salah. Ya, Bu. Yang pertama apa? Bu, nggak usah diingkari ya diri Ibu itu. Ya, Allah mengungkapkan apa lelaki yang ideal menurut perempuan. Ada di mana, Bu? Bu, ini mewakili seluruh perempuan. Diungkapkan oleh Allah, tampan tapi kalau lemes buat apa? Ya, Bu. Bu, masih salah juga. Bu, ada dalam surat Al-Qasas ayat 26. Wa qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Itulah lelaki idaman perempuan, Ibu. Ya. Hah? Al-Qasas ayat 26. Dan salah satu dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat. Kuat dulu, Ibu. Cari laki itu. Jangan tajir tapi mimpi. Jangan tajir dan jalannya miring-miring. Bu, yang pertama, Bu. Kuat. Itu. Tuh. Nah, benar tuh. Pertanyaan betul tuh. Dengar dulu. Jangan keburu-buru. Ya, Bu. Jadi wanita itu siapa yang ngomong itu? Putrinya Nabi Syuaib. Ya. Wahai ayahku, ambillah lelaki untuk pegawai, untuk calon mantu. Ini kan suara hati perempuan, Ibu. Apa? 2 karakternya. Kuat dan amanat. Kuat. Iya. Kuat ini apa, Ibu? Kuat apa? Pertama, kuat agamanya.
Ya, yang pertama Bu, kuat agamanya. Yang kedua, nanti amanah berikutnya. Yang kedua apa Bu? Kuat kepribadiannya. Mau minum teh atau kopi, terserah. Lah, lemah tuh kepribadiannya. Ya Bu, nanti istrinya datangin bawanya air biasa. Gak kopi ya sudah nggak apa-apa. Lemah banget tuh kepribadiannya itu. Dia nggak punya apa? Pendiri, kepribadian tuh. Nah itu, makanya kuat kepribadiannya. Itu laki tuh. Yang ketiga, apa Bu? Kuat pikirannya. Ya, dia kuat pikirannya. Jadi pandangannya jauh dia. Yang keempat, kuat fisiknya. Ya Bu, tuh perempuan yang suka begitu tuh laki. Makanya kalau dulu di masa-masa awal-awal Islam, tuh perempuan ditanya, lelaki apa yang kamu inginkan? Lelaki pecoki. Ya Bu, yang pemberani dan kuat. Itu dulu. Itu gambarnya tadi itu. Subhanallah. Baru yang berapa tadi? Bu, pertama kuat apa? Agamanya. Kedua, kuat pribadinya. Yang ketiga, kuat pikirannya. Yang keempat, yang kelima, kuat kantongnya. Baru terakhir tuh. Bukan pertama. Ibu-ibu pertama tajir dulu. Parah. Ya Bu. Itu kalau itu bagus itu. Nah, baru yang kedua apa? Amanat. Amanat apa itu Bu? Surat Al-Anfal ayat 27. Ya. Wa'lamu annama ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya. Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini arahan kepada orang beriman. Wahai yang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Lelaki, kamu dikasih oleh orang tua tuh perempuan kepadamu untuk kamu urusin anak itu sebagai istrimu, ya kan? Bapak-bapak kan menjadikan anaknya kepada calon suaminya ketika menikah kan? Itu diserahkan kepada calon suaminya untuk menerima amanat sebagai istri. Makanya Ibu lihat kan, kok bisa Bapak Ibu anaknya dari bayi lahir sampai besar, udah besar dikasih orang lain yang baru kenal, coba itu. Kok bisa Ibu? Ibu kok tega? Anak dari bayi Ibu besarkan, Ibu didik, udah besar dikasih orang begitu aja. Iya kan? Itu yang dicari siapa itu? Yang amanat. Maka Allah kata, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, berarti kamu mengkhianati amanatmu. Artinya apa? Suami yang tidak membawa istrinya ke jalan Allah dan Rasulnya itu suami pengkhianat. Meskipun dibikin rumah bagus, mobilnya keren, ya Bu. Tapi selama suami tidak membawa istrinya ke jalan Allah dan Rasulnya, berarti suami itu pengkhianat. Itu ayatnya itu. Makanya jadilah suami yang menunaikan amanat. Ya. Makanya Ibu sekalian, Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad dan Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi katanya, ma aktsaru ma yadkhulun nasal jannah. Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk surga? Ya, yang menyebabkan manusia masuk surga ini apa? Dua kata Nabi. Dua penyebab manusia masuk surga. Apa itu, Bu? Yang pertama takwa Allah. Takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Hablum minallah. Ya, hablum minallah. Inilah yang menyebabkan banyak orang masuk surga. Yang kedua apa? Husnul khuluq. Berakhlak mulia. Kalau suami itu akhlaknya mulia, dia akan menghormati istrinya. Dia akan menyayangi istrinya. Dia akan perhatikan istrinya. Makanya tadi saya naik Grab tadi, saya tanya, kamu ngerokok enggak? Ngerokok. Tapi jangan kamu ngerokok depan istri anakmu. Kalau
Kamu lakukan itu, kamu penjahat, saya bilang. Ya, lelaki yang merokok di depan istri dan anaknya itu lelaki penjahat. Kenapa? Karena perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Itu ibu. Jangan kamu zalimi anak istrimu. Ya, kalau orang bertakwa nggak akan menyakiti istri dan anaknya kan. Nah, seperti banyak orang-orang yang nggak sadar itu. Ya, subhanallah. Makanya saya bilang berhenti kamu merokok. Jangan kamu sakiti anak istrimu itu. Nah, barakallahu fikum ibu sekalian. Jadi tanda orang yang masuk surga apa bu? Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, berarti orang-orang yang mengalami dekadensi moral itu berarti apa bu? Akhlaknya buruk. Ya, takwanya bermasalah dan akhlaknya pasti buruk itu. Terjelas dekadensi moral itu. Ya. Nah, karena itu barakallahu fikum ibu sekalian. Jadi penyebabnya apa? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan orang cinta dunia itu ada 4 tandanya ibu. Berarti dia apa bu? Kapitalis. Ya, kapitalis itu ditandai dengan 4 hal ibu. Pertama apa? Wealthy. Yang dikejar cuma kekayaan, serakahnya luar biasa. Ya, serakah dengan dunianya luar biasa. Kadang-kadang siang nggak cukup, malam pun diembat sama dia. Ya, kadang-kadang nggak kenal waktu dia. Halal haram pun nggak udah urusan dia. Nah, itu kapitalis itu. Ya, orang yang apa bu? Mengejar kekayaan, ya dunia tanpa dengan serakah tanpa batas dia. Alhamdulillah dzalik. Kalau kita kan cari dunia silakan, tapi ada koridor. Hanya halal saja, haram jangan sampai kamu ambil. Gitu kan? Gitu. Yang kedua, kalau dia sudah dapat kekayaan, dia akan kejar yang kedua bu, power, kekuasaan. Ya, makanya ibu lihat kan oligarki itu mereka yang ekonominya sudah mapan, udah maju, perusahaan udah banyak, kemudian dia beternak penguasa tuh. Ya, dia bayarin tuh bupati, dia bayarin tuh wali kota, dia bayarin tuh gubernur, ya bu, dia bayarin tuh calon presiden, dia biayain itu semua ibu. Nah, ini bahayanya kapitalis ini, dia kan menguasai para penguasa, dia beternak penguasa dia, ya bu. Nah yang ketiga beauty. Dia ingin tampil indah, rumahnya bikin bagus, mobilnya begitu bagus, tampilannya bagus. 6 miliar tangannya begini-gini. Ya bu, luar biasa itu. Beauty, dia kejar itu keindahan. Bu, malu saya melihat ada ibu-ibu bupati di wilayah Kalimantan sana, mobil mewahnya 27. Itu impor semua mobil luar negeri semua. Tapi ternyata ketangkap korupsi. Kekayaan segitu banyak hasil dari korupsi. Pakai jilbab lagi, ya Allah. Ya bu, subhanallah. Orang pakai jilbab itu kan nggak harus serakah ya. Tapi ini serakah sampai seperti itu. Ya. Itulah yang namanya apa bu? Dekadensi moral. Ya bu. Nah itu keberapa bu? Yang ketiga, beauty. Dia perhatikan tampilan. Yang penting indah, cakep, cantik, dan seterusnya bu ya. Nah yang keempat, popularity. Yang kejar apa bu? Popularitas. Itu tanda-tanda ahli dunia itu bu. Ya. Kamu nggak tahu siapa saya. Luar biasa bu. Ya bangga dengan dirinya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita melihat dulu banyak bintang film yang keren, yang gagah, yang cantik, yang masya Allah, yang kaya raya. Meninggal tinggal tulang sama kulitnya. Iya bu, mana dulu semua penampilanmu dulu itu kan? Makanya jangan sombong dari hidup, jangan terlalu cinta dunia, ya bu. Bu, yang namanya dunia tidak pernah setia. Ya. Apakah Anda meninggalkan dia atau dia meninggalkan Anda? Ya, tinggal tunggu saja, Bu. Itulah dunia. Dia nggak setia, Bu. Ya, dia meninggalkan ibu atau ibu yang meninggalkan dia. Ya, makanya haji itu laki-laki berangkat haji cukup 2 pakaian putih-putih. Lepaskan jabatanmu, lepaskan penampilanmu, wahmu itu. Cukup pakai baju putih 2. Ihrammu ya. Nah, nanti kamu juga pulang kampung seperti itu. Hanya berkafan saja itu kan. Itu pelajaran penting itu. Oke, lanjut Bu ya.
Jadi apa tadi menyebabkan orang dekadensi moral? Hubbud dunia. Makanya kata Hasan Basri, saya heran kalau ada orang berpendapat cinta dunia tidak termasuk dosa besar. Ya Bu, karena cinta dunia ternyata memalingkan manusia dari Allah. Itu yang pertama Ibu. Allah sebutkan pada ayat itu, hati-hati kamu jangan sampai apa? Terjerumus dengan godaan dunia. Ya Bu. Bu, godaan dunia ini apa Ibu? Apa Ibu? Surat Al-Imran ayat 14. Yang pertama kali godaan dunia Bu, awewe. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadzabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Ya Bu. Saya ditegur sama Bu Kety, jangan suka ngomong awewe. Karena kalau awewe itu pasti nggak benar ya. Iya kan? Iya. Tapi maksudnya nggak benar. Iya kan? Karena suka goda, pelakor atau apa kan. Ayat itu menyebutkan, ini godaan perempuan. Bukan perempuan yang baik-baik gini ya. Ini perempuan-perempuan yang suka goda apa di luar jalur pernikahan itu. Ya Bu. Yang maunya selingkuh itu. Ya. Nah itu. Surat apa tadi? Al-Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya Bu, makanya jangan pernah tergoda dengan gemerlapnya apa Bu? Dunia. Bahkan ada ibu-ibu jalannya begini, emasnya segini Bu, jalannya begini. Ustaz, kalau kayak Nabi Sulaiman itu kan kaya raya dia kaya raya, istrinya banyak, sampai 700. Ya Bu. Tapi dia raja. Tapi apa dikatakan? Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini nikmat dari Allah sumbernya. Diakui Allah kan? Dan semua ini ujian bagi diriku. Apakah aku bersyukur ataukah ingkar? Tahu nggak Ibu? Dalam apa namanya kejadian Nabi Sulaiman, dia asik dengan kuda-kudanya Ibu. Waktu sholat kelewatan Ibu. Ya Bu. Berarti kuda ini menyebabkan dia lupa sama Allah. Dibantai semua kuda sama dia. Itu Ibu. Makanya artinya apa? Kalau sampai dunia menyebabkan kamu lupa sama Allah, tinggalkan dunia itu. Itu Nabi Sulaiman. Ya. Bu, Nabi Sulaiman itu ratunya aja datang Ibu. Kita nyari ratu. Ini ratunya datang coba itu. Tapi ratunya cerdas. Ratunya itu cerdas. Apa cerdas Bu? Ratu Balkis itu kan di Yaman Bu ya. Nabi Sulaiman di Palestina. Ya kan? Mau ngetes ini siapa? Karena kan Nabi Sulaiman menulis surat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Kamu datang kepadaku atau aku datang dengan pasukan mengalahkan kamu. Sederhana suratnya itu. Si perempuan ini ingin ngetes si Balkis ini. Ini raja beneran ataukah dia nabi? Dia kirim hadiah. Kirimkan hadiah. Sampai ke Sulaiman, dia tolak itu hadiah itu. Nah, apa kamu mau menyogok aku dengan hadiah seperti ini? Dibalikan. Kalau kamu tidak datang, aku akan datang dengan pasukan yang kamu nggak mampu untuk mengalahkannya. Ya Bu. Nah, ternyata dibalikan hadiah itu, baru sadar nih perempuan, ini bukan raja biasa. Ini pasti nabi. Kenapa? Nabi itu nggak suka dunia. Jadi kalaupun dia datang fasilitas, makanya tidak ada nabi sehebat Nabi Sulaiman dari sisi apa Bu? Kekayaan dan kekuasaan. Ya Bu. Tapi dia tidak dibangga dengan kekayaannya. Dia tidak memperdaya orang dengan kekayaannya.
tapi dia bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Jadi kalau misalnya punya kekayaan, tapi harus seperti itu. Ayo harus. Oh iya Bu. Bu. Jadi itulah kalau punya kekayaan, jadikan dia kendaraan menuju akhirat. Ya Bu. Dia hanya alat saja, betul, sarana saja. Jadikan dia kendaraan menuju akhirat. Ibu kalau punya kuda, jangan digendong tuh kuda, naikin lah. Iya kan? Ini banyak orang punya kuda, digendong kudanya. Iya kan? Karena itu cinta dunia kan, ini kuda aku ini begini. Ya luar biasa. Makanya Bu, kekayaan itu hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia kendaraan untuk membangun akhirat kita. Gitu Bu ya. Nah, ala kulli hal itu adalah gambaran di Al-Quran mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sabar dan jaga kamu dengan komunitasmu. Jangan kamu terpalingkan kepada mereka karena apa? Cinta dunia. Satu. Berarti penyebab dekadasi moral apa Bu? Cinta dunia. Kemudian Allah sebutkan yang kedua. Apa Ibu? Mengikuti hawa nafsu. Nah, ini penyebab kenapa manusia itu mengalami dekadasi moral. Kenapa Bu? Mengikuti hawa. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, kalbunya berpaling dari Allah. Yang dikejar perempuan, yang dikejar kekayaan, yang dikejar kekuasaan, yang dikejar semua selain Allah SWT. Ya, kalau kalbu manusia ini, Bu, kalbu itu cuma satu ya. Ini kaidah. Kalau kalbumu, kata Ibnu Mas'ud, tidak tertuju kepada Allah, maka kalbumu akan lari ke selain Allah. Ya Bu, ini kaidah, jangan lupa ya. Kalau kalbumu tidak tertuju kepada Allah, maka kalbumu akan lari kepada selain Allah. Itu kaidah. Nah, jangan sampai kita lupa itu. Ya, kalau kalbumu tidak tertuju kepada Allah, maka dia akan lari kepada selain Allah. Gitu. Nah, disinilah bagaimana pengendalian kalbu dengan caranya apa Bu? Menundukkan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu Bu? Bu, yang merusak kalbu apa Bu? Hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu Bu? Ada 5. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan hawa nafsu berapa Bu? Ada 5. Kalau Ibu lihat nih, 5 ini satu saja rusak, maka rusaklah kalbunya. Ibu, yang pertama nafsu makan. Ya, orang kalau makan yang haram atau makannya berlebihan, maka berarti ada kerusakan dalam kalbunya. Itu bisa jadi ukuran. Makanya kalau makan, makanlah yang halal dan makanlah secukupnya. Jangan berlebihan. Ya, jangan ada pemborosan. Ya, Bu. Jadi yang pertama pembentuk hawa nafsu Bu, nafsu makan. Ya. Saya pernah diundang sama orang besar. Saya menyaksikan juga miris hati saya. Ya Bu, dia setiap kali makan dilogokin, dilepeh. Perutnya tidak bisa nerima. Dia hanya memuaskan lisannya saja, lidahnya saja.